Ampenan dalam pusaran sejarah. Pada tahun 1741, di Lombok berkuasa seorang raja bernama I Gusti Wayantaga. Ia bertempat tinggal di Tanjung Karang. Wayantaga sendiri berstatus sebagai wakil kerajaan Karangasem Bali di Lombok, yang mana Lombok pada tahun tersebut adalah pasal dari Karangasem Bali. Pada tahun itulah pelabuhan Tanjung Karang dan Ampenan mulai dibangun oleh Wayantaga. Disebutkan pula, pada tahun itu Wayantaga telah melakukan penjagaan di pelabuhan-pelabuhan dan menarik pajak kepada setiap keluarga sebesar 1.000 kepeng dan 40 ikat padi di dalam setahun. Menyadari besarannya potensi kekayaan yang dihasilkan Pulau Lombok, Wayantaga berusaha membuka hubungan dagang dengan beberapa wilayah di Nusantara. Tanjung Karang ini adalah sebuah pantai ya, yang walaupun terkesan kumuh tapi di 270 tahun yang lalu merupakan sebuah bandar yang ramai ya. Tanjung Karang ini adalah sebagai sebuah pelabuhan yang merupakan milik dari kerajaan yang bernama Tanjung Karang. Nama rajanya adalah Gusti Wayantaga. Nama Tanjung Karang dikenal oleh dunia pertama kali ketika sepucuk surat dari Wayantaga itu datang ke Makassar, diterima oleh seorang yang bernama Hendrik Semut. Hendrik Semut ini adalah seorang perwakilan POC yang ada di Makassar. Isi surat Wayantaga ini adalah mengabarkan kepada POC bahwa Lombok ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Wayantaga mengabarkan bahwa Lombok bisa banyak menghasilkan telur itik dan beras. Namun oleh Hendrik Semut, surat Wayantaga tidak digubris, tidak dibalas, sehingga pada Maret 1741, pada bulan Maret 1741 kembali Wayantaga mengirim surat kepada Hendrik Semut. Namun sekali lagi Hendrik Semut tidak membalas surat dari Wayantaga ini, hingga akhirnya Wayantaga mengambil inisiatif untuk mendekati pedagang-pedagang Inggris ya. Usahanya Wayantaga ini berhasil. Pada bulan Agustus 1741, Wayantaga mengirim surat kepada Hendrik Semut, pimpinan POC di Makassar. Isinya adalah Wayantaga menyampaikan permintaan untuk mengadakan hubungan dagang dan menyatakan bahwa daerahnya banyak menghasilkan beras dan telur itik. Dikarenakan suratnya tidak mendapatkan jawaban dari Hendrik Semut, Wayantaga mulai mendekati pedagang-pedagang yang berasal dari Inggris. Usahanya itu berhasil. Pada 1760, pedagang Inggris mulai meramaikan Tanjung Karang. Kapal Inggris yang banyak mengangkut rempah dari Maluku menyempatkan diri untuk singgah di Tanjung Karang. Pada Juli 1775, I Gusti Wayantaga meninggal. Kematian Wayantaga menimbulkan perpecahan di kalangan para elit Bali di Lombok. Sedikitnya ada 4 kekuatan Bali yang eksis pada masa-masa setelah kematian Wayantaga. 4 kekuatan itu adalah Pagesangan, Pagutan, Karangasem Sasak, dan Mataram. Dan di antara 4 kekuatan itu, Karangasem Sasak dan Mataram adalah 2 kekuatan utama yang paling menonjol. Melanjutkan usaha perdagangan yang telah dirintis Wayantaga, 2 kerajaan utama ini mulai berbagi pelabuhan. Karangasem Sasak menggunakan Tanjung Karang dan Mataram menggunakan Ampenan. 2 pelabuhan ini semakin ramai dan menjadi pelabuhan utama Pulau Lombok. Selanjutnya adalah ketika datang seorang yang Inggris bernama G.P. King ya, yang meminta perlindungan kepada Raja Karangasem Sasak, namun ditolak. Akhirnya karena ditolak oleh Karangasem Sasak, G.P. King meminta perlindungan kepada Raja Mataram. Raja Mataram akhirnya memberikan tempat kepada G.P. King ini untuk tinggal di Ampenan. Jadilah 2 pelabuhan utama ini, Ampenan sama Tanjung Karang, menjadi sebuah pelabuhan yang saling bersaing.
puncaknya adalah ketika tahun 1839 terjadi perang saudara antara Mataram dengan Karangasem Sasak. Gayung bersambut, Raja Mataram menerima Ji-Pi-King dan dipersilahkan menempati Ampenan. Atas bisnisnya itu, Ji-Pi-King diwajibkan membayar 2.000 gulden per tahun pada Raja Mataram. Di Ampenan, Ji-Pi-King membuka hubungan dagang dengan perusahaan Jordan Wettesen & Co. yang berpusat di Kanten. Setahun sebelum kedatangan Ji-Pi-King, pada 1834, seorang Denmark bernama Metsling telah menjalankan usaha yang sama dengan yang dilakukan Ji-Pi-King. Bedanya, Metsling memilih bekerja sama dengan Raja Karangasem Sasak dan bertempat tinggal di Tanjung Karang. Persaingan antara Karangasem Sasak dengan Mataram diikuti pula dengan persaingan dagang antara Ji-Pi-King dengan Metsling. Puncaknya adalah pada Januari 1838. Meletus perang antara Karangasem Sasak dengan Mataram. Metsling membantu pihak Karangasem Sasak, sementara Ji-Pi-King memihak ke Mataram. Dengan kapal yang dimiliki, Ji-Pi-King membantu mengangkut pasukan bantuan untuk Mataram yang didatangkan dari Bali. Tercatat 10.000-an orang berhasil didaratkan di Ampenan. Selama 1 tahun 1839 sampai 1840, ya, Mat Lange yang memihak Karangasem Sasak membantu Raja Karangasem Sasak menghadapi Mataram. Demikian pula dengan Ji-Pi-King yang berpihak kepada Mataram membantu pihak Mataram dalam penyiapan senjata dan sebagainya. Sejarah mencatat perang itu dimenangkan oleh Mataram, sehingga Mat Lange yang berada di pihak yang kalah menjadi buronan pada waktu itu. Sebuah catatan mengatakan Mat Lange ketika dikejar oleh tentara Mataram, dia dengan kuda tunggangannya itu berlari menuju pantai ini, ya, ditunggu oleh temannya yang namanya John Boot. Itu dia berenang, ya, ke tengah sampai dia diselamatkan oleh temannya dan dibawa ke Bali. Sedangkan Ji-Pi-King yang menjadi patron dari Mataram karena memenangkan perang, dia diangkat menjadi sah bandar di Ampenan. Ya, itulah kisah dari Tanjung Karang, karena riwayat Tanjung Karang selesai karena perang saudara yang dimenangkan oleh Mataram. Sejak itu nama Tanjung Karang mulai hilang, digantikan dengan Ampenan. Sebagai kota bandar internasional pada masanya, Ampenan menjelma menjadi kota dengan penduduk yang majemuk. Berbagai suku dan bangsa hidup di kota ini, mulai dari suku Sasak, Bali, Bugis, Banjar, Melayu, Cina, Arab, bahkan pada masanya dulu, warga bangsa Eropa juga banyak menetap di kota ini. Ampenan secara resmi berhenti beroperasi pada tahun 1977. Ini seiring dengan mulai dibangunnya Pelabuhan Lembar. Kini Ampenan hanyalah sebuah kota tua yang diurus setengah hati. Tembok-tembok tua yang mengelupas merupakan petanda bahwa kota ini tidak betul-betul serius diurus. Pembangunan Ampenan sebagai kota tua hanya sebatas pepesan kosong yang tidak jelas arah pembangunannya. Harusnya membangun kembali sebuah peradaban kota, jangan sampai melupakan nilai historisnya. Sekedar perbandingan, rumah singgah Wallace yang ada di Maluku kini oleh Pemda setempat dijadikan destinasi wisata. Nama besar Wallace adalah daya tarik dari konsep wisata ini. Bagaimana dengan kita yang ada di Lombok? Rasanya seperti mimpi di siang bolong, mengharapkan semua itu menjadi kenyataan. Warisan nyata dari Ampenan hanyalah kondisi sosial dari masyarakatnya. Kota dengan penduduk yang majemuk telah menjadikan Ampenan sebagai kota yang penuh dengan nilai keberagaman.